Seorang ibu menangis di tribun. Bukan karena sedih, tapi karena anaknya baru saja menyelamatkan mimpi 270 juta rakyat Indonesia. Dan dari studio Sky Sports di London, legenda Belanda Robin van Persie berkata dengan yakin, "Saya sudah prediksi, Indonesia akan kalahkan China dan jadi kekuatan baru Asia." Seorang ayah dan ibu terlihat meneteskan air mata di tribun stadion. Mereka bukan penonton biasa, mereka adalah orang tua Emil Audero, sang penjaga gawang timnas Indonesia yang malam itu menjadi tembok kokoh terakhir menghadapi serangan Tiongkok. Air mata yang jatuh bukan karena sedih, tapi karena haru dan bangga. Anak mereka kini bukan hanya milik keluarga, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Di saat bersamaan, euforia menggetarkan langit Jakarta. Indonesia menang atas China, lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dari tribun kehormatan, Presiden Prabowo Subianto berdiri, bertepuk tangan sambil tersenyum. Tak lama berselang, seluruh skuad Garuda menerima penghargaan khusus langsung dari sang kepala negara. Itu bukan sekadar pertandingan, itu adalah sejarah. Dan sorotan dunia pun tertuju ke Indonesia. Penampilan yang tak terduga, tapi sudah diprediksi legenda. Dari studio Sky Sports di London, sebuah nama besar bersuara lantang. Robin van Persie, legenda Belanda itu menyampaikan analisis mengejutkan. "Saya tidak kaget. Sejak awal saya tahu Indonesia akan mengalahkan China." Baginya, hasil ini bukan kejutan. Ini adalah hasil dari proses panjang, dari perubahan besar yang telah ia prediksi sejak para pemain keturunan dari Belanda mulai memperkuat timnas Garuda. Indonesia hari ini adalah calon raja baru Asia. Beri mereka 1 atau 2 tahun lagi, mereka bisa sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Yang membuat Van Persie terpukau bukan hanya skill, tapi chemistry. Bagaimana pemain lokal dan pemain diaspora menyatu seperti sudah bermain bersama selama bertahun-tahun. Pelatih baru, semangat baru, era Patrick Kluivert. Indonesia kini berada di bawah nahoda baru, Patrick Kluivert. Dan hasilnya langsung terlihat. Lawan China, timnas Indonesia tampil beringas sejak menit pertama. Tiongkok, yang dikenal solid secara fisik dan taktik, justru dipaksa bertahan. Serangan demi serangan Indonesia membuat mereka frustrasi. Secara statistik, China memang lebih unggul dalam penguasaan bola, 52,1%. Tapi siapa yang lebih efektif? Indonesia, 13 tembakan, 3 on target, dan yang paling penting, 1 gol kemenangan. China, hanya 5 tembakan, dan cuma sekali mengancam Emil Audero secara langsung. Benteng Garuda, aksi brilian Emil Audero. Satu nama yang paling disorot, Emil Audero. Kiper berdarah Indonesia Italia ini baru menjalani debut bersama timnas, tapi langsung jadi pahlawan. Meski sempat grogi di babak pertama, penampilannya di paruh kedua sungguh luar biasa. Salah satu momen yang jadi sorotan dunia adalah ketika ia menepis tendangan roket dari Wang Yudong. Tendangan keras dari luar kotak penalti itu meluncur deras ke sisi kanan gawang. Namun Emil, dengan refleks kelas dunia, melayang dan menepisnya keluar. "Saya grogi, jujur, tapi saya bersyukur. Saya bangga pakai jersey Garuda. Dan saya tidak sendirian, dukungan 78.000 supporter membuat saya kuat." Emil tak hanya tampil sebagai kiper, tapi juga sebagai pemimpin. Ia memberi komando, membaca arah serangan, dan memulai serangan balik dengan distribusi bola yang rapi. Ia adalah simbol harapan baru di bawah Mistar. Sindiran balik untuk mantan pelatih, Kluivert vs Sintayong. Di sisi lain, suasana tidak sepenuhnya damai. Mantan pelatih timnas, Sintayong, tampaknya belum benar-benar move on. Sejak dipecat pada Januari lalu, Sin masih kerap muncul di media, mengomentari keputusan pelatih baru. Saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia, ia langsung mengkritik keputusan Kluivert mencadangkan Rizky Ridho. "Sayang sekali tidak ada Ridho di babak pertama. Kita kemasukan 3 gol, itu karena kurang persiapan," kata Sin. Namun ketika Indonesia bangkit dan menang lawan Bahrain, Sin lagi-lagi mengomentari. "Kali ini lebih halus, tapi tetap terasa getir. Selamat untuk kemenangan. Tapi menurut saya, cuaca lebih berperan dari taktik." Komentar-komentar ini akhirnya dijawab Patrick Kluivert dengan cara elegan, namun tajam. Lewat Instagram story-nya, pelatih Belanda itu menulis, "Tidak etis kalau mantan pelatih masih terus mengomentari tim yang sudah tidak ia pimpin.
Sontak, pernyataan ini viral. Netizen pun ramai membela Kluivert. Tuh dengar Sin, sudah dipecat, jangan sok peduli. Coach Kluivert sekarang fokus, jangan diganggu mantan. Tapi, kalau dipikir-pikir, Sin juga berjasa sih. Wajar kalau dia masih cinta. Dukungan tak terbatas, Indonesia 78.000, Malaysia 4.000 di tengah euforia kemenangan Indonesia, perbandingan mencolok pun muncul. Saat Indonesia berlaga melawan Bahrain di SUGBK, 78.000 penonton memadati stadion. Di hari yang sama, Malaysia menghadapi Nepal di Johor. Tapi hanya 4.000 penonton yang datang, Stadion Sultan Ibrahim yang berkapasitas 40.000 itu terlihat kosong. Media Malaysia bahkan menulis, hanya 10% dari kapasitas stadion yang terisi. Ini bukan sesuatu yang membanggakan. Sementara media Astro Arena menyebut, sorakan supporter Indonesia terdengar seperti petir yang menyambar pemain Bahrain. Levelnya jauh berbeda, Indonesia sedang berburu tiket ke Piala Dunia, Malaysia masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia, Indonesia sudah berubah, dan dunia sedang melihatnya. Ini bukan lagi Indonesia yang dulu. Dulu kita jadi bulan-bulanan, sekarang kita yang membungkam para raksasa Asia. Dengan pemain diaspora, pelatih kelas dunia, dan dukungan publik yang luar biasa, Indonesia kini sedang menulis sejarah. Tim ini belum sempurna, tapi mereka punya mimpi besar, kata Robin van Persie, dan mimpi itu kini sedang mereka kejar, menuju ronde keempat, menuju Piala Dunia 2026. Kalau kamu berdiri dan bernyanyi di GBK kemarin, kalau kamu ikut bersorak saat Emil menepis tendangan Tiongkok, kalau kamu ikut menangis saat lagu Indonesia Raya berkumandang, selamat. Kamu bagian dari sejarah. Garuda sedang terbang tinggi. Jangan pernah ragu untuk mendukungnya. Salah satu media Malaysia, OneFootball.my, nyinyir lagi dengan mengatakan kemenangan timnas Indonesia melawan Cina hanya modal penalti. Aduh, ini media satunya ada masalah apa sih? Apa mereka lupa negara mereka sendiri kalah 3-0? Terbantai pula. Inilah definisi iri tanda tak mampu. Dan kalian bisa lihat pagi ini dari story IG-nya OneFootball.my dengan membuat postingan story modal penalti. Sekarang gini ya, mau modal penalti atau modal apapun lah itu, yang terpenting timnas Indonesia menang bos, dan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Dan rank FIFA timnas Indonesia dengan timnas Malaysia kini itu berada sangat jauh, dimana kita resmi naik ke peringkat 117 dunia setelah mengalahkan Cina semalam. Jadi seharusnya yang dinyinyirin oleh media Malaysia ini bukan timnas Indonesia, tapi negara mereka sendiri yang masih tetap terbantai meskipun udah memakai pemain La Liga yang resmi bergabung dengan timnas Malaysia. Jadi nggak usah nyinggung-nyinggung King Indo deh, karena kita udah beda kelas.